Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari matkul database fundamental akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai database terpusat. Sebelumnya, kami akan perkenalkan. Halo, perkenalkan. Nama saya Auda Siti Latifah, MPM 224248. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Ramadan, MPM saya 2242101. Lalu ada saya, Ister Sekolah, dengan NPM 21422817. Nah, perkenalkan saya Ramdan Rohendi dengan NPM 2242405. Perkenalkan, nama saya Firgiawan Dejan dengan NPM 2242415. Oke. Selanjutnya, kita akan langsung saja masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian dari database terpusat yang akan dijelaskan oleh Firgiawan Dejan. Nah, kepada Firgiawan Dejan dipersilakan. Oke, terima kasih moderator telah memperkenankan saya. Pengertian sistem database terpusat. Sistem database terpusat merupakan basis data terpusat atau kumpulan informasi di satu lokasi yang dapat diakses dari banyak titik. Berbeda dengan basis data terdistribusi, di mana informasi tersebar di beberapa situs distribusi. Sebuah sistem basis dan jaringan yang menggunakan implementasi dari sistem basis data yang terpusat ini hanya membutuhkan satu buah server saja, tanpa harus membangun server tambahan lain atau dedicated server yang terintegrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Firgiawan. Nah, selanjutnya setelah pengertian adalah fungsi database terpusat yang mana akan dijelaskan oleh Aditya Ramadan. Kepada Aditya Ramadan dipersilakan. Baik, saya lanjutkan materinya. Fungsi sama seperti database pada umumnya, database terpusat pun memiliki fungsi sebagai sebuah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data arsip atau tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik. Seperti aplikasi atau situs web, database membuat penyimpanan dan pengolahan data lebih efisien. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ramdan. Oke, terima kasih kepada Saudara Aditya atas penjelasannya. Dilanjut, selanjutnya adalah mengenai kelebihan dari database terpusat ini yang akan dijelaskan oleh Alda Siti Nurlatifah. Kepada Alda Siti Nurlatifah dipersilakan. Oke, saya lanjutkan. Kelebihan database. Sistem keamanan komputer yang sangat kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, mudah diamankan secara fisik dengan berbagai cara untuk melindunginya dari pencurian, sabotase, kebakaran, dan permasalahan lainnya. Yang ketiga, pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Yang keempat, kemampuan untuk mengakses semua informasi di satu lokasi dan dari segi biaya pun murah. Jadi cocok untuk startup atau perusahaan institusi kecil. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada Alda atas penjelasannya. Selanjutnya adalah mengenai kekurangan dari database terpusat. Nah, yang akan dijelaskan oleh Geiska. Kepada Geiska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari database terpusat. Kekurangan dari database terpusat ini, yang pertama adalah apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Kemudian, saat sedang ada perbaikan pada server, bisa saja menyebabkan fitur-fitur pada server menjadi terkendala atau gangguan. Dan yang terakhir, jika terlalu banyak pengguna pada sebuah server, ketika mereka mengakses untuk kebutuhan substansial akan menyebabkan delay pada sebuah database terpusat. Dan hal itu juga yang bisa sangat rentan jika sesuatu terjadi padanya dan pencadangan belum dilakukan atau pencadangan yang sudah usang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Geski atas penjelasannya. Nah, yang selanjutnya adalah tambahan yang akan saya jelaskan. Nah, pertama, tambahan itu adalah contoh dari pengaplikasian ya, implementasi dalam sistem database terpusat. Nah, ada sebuah website yang bernama detak.com. Nah, itu tuh sebuah website portal berita yang merupakan situs yang mana dia tuh berasal dari Indonesia. Ini asli dari Indonesia. Dia memiliki kantor pusat di Kota Bogor. Nah, si website ini tuh dia tuh memakai sistem yang namanya database terpusat. Dan nanti bisa coba dicek tentang detak.com ini ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ada kesimpulan. Jadi, setelah tadi ada mulai dari kita pengertian, lalu ada fungsi, kelebihan, dan kelemahan, maka dari itu saya simpulkan bahwa database terpusat ini tuh sangat cocok untuk perusahaan atau instansi yang tidak terlalu besar gitu. Dan skala pemakaiannya pun tidak terlalu luas. Jadi untuk jaringan lokal itu sangat cocok. Nah, terus kenapa sangat cocok? Karena situsnya tuh, situs internet yang memakai database terpusat akan lebih efektif ya, atau lebih efisien dalam kita memanajemennya gitu, atau mengaturnya. Nah, ini tidak cocok untuk skala besar, untuk perusahaan yang sangat besar, atau apalagi internasional, karena akan membebankan ya. Karena si terpusat ini tuh hanya ada di satu server, maka seluruh aktivitas itu akan dibebankan kepada server tersebut gitu. Yang mana itu akan berpengaruh besar nantinya kepada kinerja servernya. Oke. Untuk penjelasan dari database terpusat, sepertinya hanya seperti itu dari penjelasan kelompok 2 mengenai database terpusat. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.